Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi'a syani wal daraji, afatayyaji ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, barang ya Rasul. Masya Allah. Ya Rasulullah, afatayyaji rata. Allah Allah ya uhailal diwan karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya menikmati sambutan demi sambutan, termasuk dari ibu kita, Ibu Bupati terpilih yang insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan doa kita menjadi Ibu Bupati terbaik se-Indonesia insya Allah. Luar biasa, beliau bilang ayo kita baca Fatihah biar ujiannya lewat, dan beliau nyebutnya cuma rintik-rintik. Bener loh lewat. Masya Allah, tepuk tangan buat Bupati kita. Dan bener banget beliau bilang, sempurnain duhanya, witirnya, tahajudnya. Luar biasa dah. Mudah-mudahan ibu sehat bersama wakil dan seluruh nanti pemerintahan di Kabupaten Mesuji. Salam sama Bapak. Dan alhamdulillah saya senang sekali ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak semua calon jemaah haji Mesuji. Calon apa tuh? Calon jemaah haji tahun 2025, amin. Yang mulai bulan Februari besok nanti satu-satu berangkat umroh ke tanah suci, amin. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo angkat tangan kanannya, tangannya kanan, angkat tangan kanan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah berangkatnya sekeluarga dan bolak-balik, amin. Para ibu-ibu nyai, ketua-ketua muslimat. Sini ada Yai Fadil, Yai Samsul, Yai Mas'ud, Yai Imam Darut Qutni. Masya Allah para ustadz, ustadzah. Asli saya senang. Karomah di tempat ini begitu kelihatan. Dan ketemu dengan saudara saya yang anaknya dititipkan udah 5 tahun kepada saya, Haji Wahyu Arswendo Umbara, yang masih dapat amanah menjadi apa, PJ sebutannya ya, Sekda, PJ Sekda dari Kabupaten Mesuji. Insya Allah karirnya terus naik, insya Allah mudah-mudahan terus sampai nanti jadi sekjen, syukur-syukur jadi mendagri, dan nggak ada yang nggak mungkin, amin. Adinda saya yang luar biasa, 31 tahun usianya, tapi udah jadi ketua dewan. Masya Allah, Haji Jody Muhammad Jody Saputra. Kita doain juga mudah-mudahan karirnya semua barokah buat masyarakat Mesuji. Dan siapapun yang berkhidmat di Mesuji, termasuk Pak Camat yang hari ini hadir, Pak Kadus yang hari ini juga menjadi ketua panitia, dan semua yang terlibat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan juga orang-orang tua kita dan keluarga besar kita dan seluruh masyarakat Mesuji dalam keadaan Allah redha, amin. Dan sekalian memulai ta'lim kita pada hari ini, mari kita baca suratul Fatihah lagi.
Sebagai rasa syukur kepada Allah, kita dikasih adem, dikasih hujan betul lewat doang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti membawa pengabulan terhadap apa yang menjadi doa-doa kita semua. Sekalian buat yang punya utang, biar pada lunas utangnya, amin. Kenceng amat tuh. Aminnya kenceng bener. Yang belum berjodoh, mudah-mudahan berjodoh, amin. Bisa punya suami, bisa punya istri. Yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa punya anak keturunan yang soleh-solehah. Yang sudah punya, mudah-mudahan bisa punya keturunan juga yang soleh-solehah, insya Allah, amin. Makasih juga kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan segenap unsur di kepemerintahan Kabupaten Mesuji. Pokoknya kita baca Fatihah, kita sapu semua urusan dan hajat dunia akhirat kita, insya Allah. Yang lagi bersedih biar gembira, yang susah biar senang, yang punya banyak masalah biar pada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya banyak dosa, maksiat, kesalahan, keburukan, kejahatan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Juga buat Fatayat, Banser, dan unsur-unsur di Nahdlatul Ulama, khususnya di PCNU Mesuji dan PWNU Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan semua yang hadir, manfaatkan benar, gunain betul Allah yang maha mendengar. Manfaatin betul Allah yang maha mendengar. Allah mendengar nih omongannya Haji Agus beserta istri, wali-wali santri yang asal Mesuji. Kapan tak bisa ke Mesuji? Bertahun-tahun. Alhamdulillah, omongan Haji Agus didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Manfaatin Allah itu ngedenger ibu, ngedenger bapak, ngedenger kita semua, dan maha mendengar. Bukan cuma mendengar, maha mendengar. Dan manfaatin Allah yang maha kuasa. Serius, sayang kalau kita menjadi hamba Allah, kita jarang memperdengarkan apa yang kita mau, jarang memperdengarkan apa yang kita butuhkan, kita perlukan, jarang memperdengarkan apa sih yang dipengenin, yang dicintain, yang dibutuhin, yang diperluin, yang dicita-citain, yang diimpiin apa. Kita nggak pernah memperdengarkan kepada Allah. Termasuk jarang memperdengarkan keluhan kita kepada Allah. Yang nggak boleh ngeluh sama manusia, sama saudara, sama tetangga, sama siapa aja nggak boleh. Sama Allah, Allah bilang sini, sini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Peristiwa Isra Mi'raj harusnya membuat kita nggak ragu bahwa Allah itu memang maha kuasa.
Maha kuasa betul. Apa yang membuat kita ragu? Allah bisa memperjalankan nabinya, yang mana dia itu tetap aja manusia. Beliau tetap manusia. Tapi bisa dalam waktu satu malam dari Mekah, Madinah, Aqsa, naik kemudian ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratil Muntaha, tepian arsy, dan masuk ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bermuajahah dan bercakap-cakap dengan Allah. Kalau sekedar ibu-ibu pada pengen punya 100 hektar kebun sawit, maka mulai dari sekarang ngomong sama Allah. Dia maha mendengar. Ya Allah, masa saya buruh terus? Masa saya cuman kerja terus? Bismillah dong, saya pengen punya 100 hektar sawit. Maka Allah akan menjawab, kekecilan wahai hambaku. Bagaimana kalau aku aturin 1000 hektar? 5.000 hektar, 10.000 hektar. Persoalannya emang kita nggak ngomong, nggak berdoa. Saya punya wali santri sama dengan Haji Wahyu, orang miskin kalau beliau, orang susah, anaknya beasiswa dengan izin Allah. Haji R namanya, istrinya Hajah A, saya nggak sebut namanya. Satu hari dengan izin Allah, kami mendengar dia yang berasal dari salah satu kota, kabupaten di Jawa Tengah, ngomong begini, wah saya kalau ke pesantren Ustadz Yusuf, perjuangan. Kenapa perjuangan? Numpang sana, numpang sini. Saya nyari tumpangan. Saya bilang sama dia, kenapa jenengan gak minta mobil sama Allah? Kenapa jenengan gak minta jadi orang kaya? Kenapa jangan nggak percaya bahwa Allah bisa bikin jenengan bisa punya mobil dan jadi orang kaya? Mulai aja ngomong, mulai aja minta sama Allah. Haji Jody setelah ngobrol banyak, ngikutin ceramah, asli 1 tahun dia beasiswa. 1 tahun. Saya bilang sama dia, dengan izin Allah, dengan berbagai cara dan cerita, jangan sampai tahun kedua antum masih dapat beasiswa. Jangan sampai masih ada beberapa bulan menjelang tahun kedua. Ayo berdoa supaya tahun kedua menjadi orang kaya. Kayanya kaya yang soleh, yang barokah, yang justru bisa ngasih manfaat kepada anak-anak yang gak bisa bayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan bermodal sholawat, dia pergi ke tengah-tengah gunung batu, gunung pasir di kampung dia. Lalu duduk di tengah-tengahnya, berdoa, berzikir, baca Quran, sholat duha. Sebab apa? Kata Yusuf Mansur, sholatnya di TKP, sholatnya di tempat yang kita emang itu mau. Misalkan saudara udah jadi buruh di kebun sawit, sudah tinggal bawa kain yang bersih, tinggal bawa baju yang bersih, ada waktu gelar sejadah, lalu bilang sama Allah, tukar pemiliknya, ganti pemainnya, kasih kepada saya ya Allah. Innahu sami'un alim. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ibu, ini orang R sama si A duduk tuh sambil sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mula-mula cuman dia sendiri sama istrinya, terus kemudian sama anaknya.
yang belum nyantren. Sekarang dia kalau sholawatan sama siapa? Sama kurang lebih 400 karyawan-karyawatinya, 4 gunung sudah menjadi gunungnya. Asal saya ketemu sama dia, sangunya 150 juta. Asal saya ketemu sama dia, sangunya 200 juta. Tanda terima kasih syukurnya luar biasa. Dia bawa sejadah Bu Bupati, dia bawa Quran, dia ngaji di tengah-tengah gunung. Paling tinggi orang situ, orang Tegal situ, paling tinggi kalau berdoa jadi sopir alat berat. Paling tinggi. Paling tinggi Kiai. Jadi sopir alat berat, tapi dia baca Waqiah nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha. Selesai ngaji sampai fasabbih bismi rabbikal azim, suami istri ini berdoa, ya Allah berikan gunung-gunung ini untukku. Manfaatin Allah yang maha mendengar, manfaatin Allah yang maha kuasa. Udah jadi kapolsek, minta jadi kapolres. Udah jadi dan ramil, minta jadi dandim. Yang penting ngomongnya ke Allah. Udah jadi ketua dewan di Mesuji, minta jadi ketua dewan di DPR RI. Oh, mintanya sama Allah. Insya Allah. Pusat DPR RI. Bismillah. Nggak ada yang nggak mungkin. Balik lagi. Si R sama si A balik lagi. Satu saat ada 2 sekda, Pak. Nggak main-main ini. Ada 2 sekda dari kota kabupaten lain pengen punya tambang batu. Nyari orang yang bisa dicari KTP-nya. Siapa yang dipilih oleh 2 sekda itu? Si R sama si A. Semua izin dilengkapi. Begitu sudah selesai pembebasan, pembelian 2 gunung yang pertama, sekdanya masuk masa pensiun. Apa kata sang sekda? Sudah, kamu beli aja. Kamu beli saja. Diterima sama dia. Pada saat serah terima beli itu Ibu Bupati, pembangunan jalan tol lagi masif-masif. Akhirnya lunas tuh gunung, bahkan bisa bertambah menjadi 1-2 gunung yang lain. Bu, manfaatin Allah yang maha mendengar. Jangan jadi orang gak punya kepengen. Alah, saya emang gak punya kepengen Pak Ustadz. Ya udah, selesai jadi orang. Orang miskin juga masa gak pengen haji? Oke lah gak pengen kaya, tapi masa gak pengen haji? Ini masalahnya menerima atau gak ngerti doa. Jangan-jangan gak ngerti doa, gak bisa doa, bukan sabar, bukan nerima. Buktinya ngutang kemana-mana. Loh, mestinya kan kalau emang gak doa, ya jangan ngutang dong. Ya sabar aja udah. Ternyata enggak. Bu, ada tukang sendal ketemu di Madinah. Anak saya saksinya. Yang tadi yang baca Quran, putra kami, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mohon doa buat beliau pun dan semua anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Di Madinah saya ketemu tukang sendal yang jualan sendal pakai plastik. Dia ngelihat saya dari tangga langsung nangis. Ada videonya udah saya share di Instagram. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah gitu. Pak Ustaz, ya Allah, Pak Ustaz gitu. Terus dia memperkenalkan dirinya. Saya tukang sendal Pak Ustaz. Anak saya nungguin, istri saya nungguin, tapi saya setengah jam tertahan sama si tukang sendal ini. Di Madinah ya. Terus dia cerita, tahun 2007 saya ngelihat Ustadz
sama ibu saya di TV. 2007 di TV. Masyarakat mesuji langsung. Beliau di TV. Apa kata Ustadz Yusuf? Berdoalah kepada Allah supaya bisa ke Mekah dan Madinah seperti bolak-balikin tangan. Cek 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 cek. Kapan aja mau pergi ke Mekah Madinah bisa semudah membalikkan tangan. Cek cek. Coba ibu bapak tangannya mana? Mana tangannya? Nih begini coba. Balikin, balikin. Set, balikin lagi. Set, balikin lagi. Set, balikin lagi. Set, gampang nggak? Saya 2007 kata dia berdoa dan ngajarin doa. Ayo pemirsa di televisi, jangan nggak percaya bahwa Allah Maha mendengar, Maha kuasa. Coba ngomong sama Allah, bicara sama Allah, perdengarkan sama Allah. Saya pengen ke tanah suci semudah membolak-balikan tangan. Paling jauh seperti ke depan pintu. Kemudian saya bilang sama beliau dan pemirsa di TV yang saya nggak kenal, dan susul dengan 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Kemudian sholawatnya 1000. Sholawatnya berapa, Bu? 1000. Tapi sholawat pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tanyakan, itu kan 2007 ya. Sekarang 2024, apa yang terjadi? Ya Allah Ustaz, saya ke tanah suci 2 kali sebulan. Kadang-kadang saya stay di tanah suci 3 bulan. Dan saya kalau bawa rombongan Pak Ustadz 800 orang. Saya bilang, malah ngalahin saya. Ibu bawa jemaah setiap bulan 800 orang. Iya kan Pak Ustadz yang ngomong. Minta aja sama Allah, nanti Allah akan kabulkan. Luar biasa. Kemarinan saya ketemu sama Pak Fatoni, keliling 30-an kota di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. 30-40 kota lebih lah. Ada di satu kota, ada orang nih, bukan kepala dinas, naksir Pajero. Asal parkir, dia pepetin ke Pajero, kepala dinas perikanan di Sumatera Selatan. Dipepetin sama dia, parkirnya di situ. Kata si Ustadz, ngomong sama Allah kalau pengen apa-apa, terus sholawatin aja. Ngomong sama Allah kalau pengen apa-apa, dan sholawatin saja. Sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Terus dia parkir tuh di samping Fortuner. Terus dia bilang begini, sama Allah SWT, ya Allah, nih Fortuner nih, kasih saya. Terus dia keliling Bu, Fortuner ditawafin sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Tahu nggak yang Allah berikan sama dia apa? Untuk menunjukkan bahwa dia Maha Kuasa. Allah tidak sekedar memberi Fortuner buat dia, Pajero buat dia. Dia yang menjadi kepala dinas perikanan Provinsi Sumatera Utara. Dan mobil yang dilalah yaitu. Hebat sekali Allah. Dia cuma minta mobil loh Pak. Enggak minta jadi kepala dinas perikanan. Enggak. Dia cuma pengen, enak kali aku nih kalau bisa punya Sumatera Selatan. Kalau bisa punya Pajero. Kan permintaannya Pajero. Kata Allah apa? Tadi saya bilang, ibu minta 100, kekecilan. Ibu doa, ya Allah pergiin saya umroh. Enggak, yang Allah berikan sekeluarga. Allah nggak mungkin ngasih pas-pasan. Lebih nggak mungkin lagi menolak doa kita. Allah tidak mungkin ngasih pas-pasan. Lebih nggak mungkin lagi nggak ngasih. Nggak mungkin. Kita para kiai berdoa berdasarkan kelas. Ya Allah, kelasnya baru segini.
Daya tampungnya 40. Ya sudah ya Allah, minta 40 santri. Ya 40 kan. Loh kita ini yai, masa doanya berdasarkan apa yang kita punya? Jangan dong. Apalagi kalau kita kiai, kita mesti berdoanya atas apa yang Allah punya. Itu baru beda. Ya Allah, kelas cuma 2 memang, tapi langit dan bumi punyamu ya Allah. Kirimkan 1000 santri buatku. Sekalian sama gedungnya, sekalian sama asramanya, sekalian sama kelasnya. Dan apa yang Allah lakukan, Allah akan ngasih bapak ibu, para kiai, para bunyai, bukan 1000 santri, tapi 10 cabang. Setiap cabang 1000 santri. Karena Allah tidak akan pernah mungkin ngasih pas-pasan, apalagi nggak ngasih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Teman saya Makmun datang ke saya, Tat Yusuf, aneh itu cuma bercanda sama Allah, tapi aneh keseringan bercandanya. Setiap ketemu teman-teman, nanti aneh sekali kawin, anak aneh banyak. Nanti aneh sekali kawin, anak aneh banyak. Nanti aneh sekali kawin, anak aneh banyak. Makmun kemudian membawa doa itu kepada Allah lewat sholat duhanya. Ya Allah, aku pengen menikah, sekali menikah, anaknya banyak. Mungkin maksudnya Makmun habis menikah anaknya banyak. Ternyata enggak. Yang Allah lakukan buat dia, Allah kasih Makmun seorang janda yang anaknya 6. Kan Makmun ngomongnya begitu. Sekali nikah anaknya banyak, sekali nikah anaknya banyak. Dan ngomong kemana-mana begitu. Nanti gue kalau nikah anak gue banyak. Ya Allah, betul terjadi. Ada ratusan kombes di Indonesia. Ratusan kombes di Indonesia. Oke bos? Pada pengen jadi jenderal. Tapi siapa yang memperdengarkan omongannya? Seperti yang Ibu Bupati bilang, bangun malam, ngomong sama Allah. Ada satu pak, kombes nih. Terakhir saya mengenal Kapolwil Tabes. Tapi sekali nginjek gas pak, gini nih dah. Bikin hataman Quran seminggu 2 kali. Sekali santunan gaji bisa setengah habis. Sholawatnya gue habis-habisan. Yang namanya nariyahan 4.444 kali. Lu nariyah 4.444 kali. Yang mesti pakai pasukan kan. Pakai pasukan nih, pakai orang banyak ya. Tapi itu dia lakukan. Lah sekarang jadi Kadif Humas Polri bos. Bintang 2. Irjen Pol itu masih muda pak. Sholat duha, sholat malam, ngomong pengen jadi jenderal. Sementara kita kasak kusuk ngomongnya kemana? Karo SDM, ke Panglima. Hanya, udah yang paling cepat kepada Allah. Di tempat yang lain ibu, saya diundang ceramah. Ada ibu-ibu yang undang saya ceramah, rumahnya di pelosok. Tahun 2012, dia bilang sama saya, Ustadz, tahun 2012 Ustadz ngajar tentang Sulaiman Spirit. Ustadz ngajarin kalau doa yang gede sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan anakku kuliah. Bagus nggak? Bagus nggak bu? Bu, Pak, coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Berdoa. Posisi berdoa. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa kuliah. Bagus nggak? Bagus nggak? Kita belajar hari ini belum bagus. Ganti doanya. Ayo coba angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa mendirikan kampus, bisa punya sekolah sendiri, sampai perguruan tinggi. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa jadi rektor. Mudah-mudahan anak saya bisa jadi menteri. Allah mendengar yang kecil, Allah mendengar yang besar. Allah mendengar yang sedikit, Allah mendengar yang banyak. Allah ngabulin yang biasa-biasa saja, Allah juga tetap ngabulin yang hebat. Nggak ada beda. Buat dia nggak ada beda. Ayatnya aja luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ada orang miskin, Pak, suaminya tentara. Tentara itu tentara bawah, dan dia nggak pernah ngelihat paspor. Bu, Pak, ayo ikutin saya. Ada orang yang berdoa, ayo. Mana ikutin suara saya. Ada orang yang berdoa. Dia tidak pernah ngelihat paspor. Enggak tahu wujud paspor kayak apa. Enggak pernah ngelihat tiket. Jangankan Indonesia, Saudi, Lampung, Jeddah, jangankan tiket pesawat. Ayo suaranya. Jangankan tiket pesawat luar negeri, ada orang yang berdoa dan percaya bahwa Allah mendengar, menjawab, maha mendengar, maha kuasa. Ini orang enggak pernah naik pesawat Surabaya, Jakarta, Surabaya, enggak pernah. Bahkan ke Surabaya enggak pernah. Tahu nggak doanya gimana, Bu Bupati? Begini loh doanya. Ya Allah, berangkatkan saya dan suami saya ke Tanah Suci bersama 10.000 orang. Oh gila ini. Edan ini doanya. Orang yang nggak pernah ngelihat tiket, nggak pernah ngelihat paspor, nggak pernah ngelihat visa, nggak pernah naik pesawat ke Surabaya, nggak ada urusan juga. Dulu sebelum ada jalan tol, kampung dia, desa dia ke Surabaya itu 8 jam. Ya ngapain kalau orang susah tuh, yang ngapain juga gitu. Nggak ada urusannya gitu loh. Tiba-tiba orang ini berdoa, ya Allah, berangkatkan saya dan istri saya, berangkatkan saya dan suami saya bersama 10.000 orang yang saya bayarin, yang saya urusin, yang saya ongkosin. Kira-kira Pak, kalau jadi kita akan ngeledek dia. Ya Mas, kamu kelewatan. Tapi kata Allah apa? Aku terima. Kata Allah apa? Aku kabulin. Wahai hambaku, engkau percaya aku ngasih kamu kecil-kecil, aku bisa kasih kamu besar-besar. 5 tahun berturut-turut Ibu Bupati, 5 tahun berturut-turut dia menjadi salah satu top 10 travel paling tinggi trafficnya. Dengan satu season 1 tahun, kira-kira minimal 15.000 orang dia berangkatkan ke Tanah Suci, haji dan umroh. Bayangin, ketika dia berdoa, nggak pernah itu yang namanya berangkat naik pesawat, walau luar negeri. Tadi saya udah sampaikan kepada ibu dan bapak, Surabaya, Jakarta aja nggak pernah. Allahu Akbar. Saya punya teman Bu Bupati, ngelihat saya juga ngomong dengan izin Allah. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada summa anab qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Di TV Pak Jody, saya nyampaikan kepada dia yang mendengar dan tidak mengenal saya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli
syai'in qadir. Insya Allah nih orang nggak jauh dari Mesuji. Nggak jauh dari Mesuji. Setidaknya bukan luar Jawa. Bukan Kalimantan, bukan Sulawesi. Masih kira-kira satu pulau. Pak, ketika dia berdoa yang satu ini, dia bukan ketua partai kelas provinsi, bukan ketua partai bupati, kelas wali kota, bupati, kelas kota kabupaten, dan bukan ketua partai tingkat kecamatan. Dan dia bukan pegawai negeri honorer, perangkat desa biasa di urusan Kementerian Agama. Tapi ngedenger saya nih, saya bilang sama dia di TV, Ustadz tuh ngomong gini sama kami, Allah maha besar kalau doa yang besar. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya pengen jadi gubernur. Ibu insya Allah kenal orangnya siapa. Pak Jody insya Allah kenal orangnya siapa, terutama orang lama. Dia bilang, iya bener juga Yusuf Mansur. Allah udah bilang kun fayakun. Dia yang tidak pernah punya pengalaman dan tidak pernah terjun di politik, nggak pernah jadi siapa-siapa, karyawan juga belum, honorer Kementerian Agama, sekalinya berdoa, ya Allah jadikan saya gubernur. Suami istri ini tertawa, Pak. Dia berdoa ketawa, apa yang mungkin. Tapi kata Yusuf Mansur, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ikutin Pak, ikutin Bu. Kalau Allah udah bilang kun, ayo. Mana suaranya? Kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Di televisi saya bilang, banyakin baca Yasin. Di televisi saya bilang, banyakin baca Yasin. Angkat tangan mau berdoa dan baca qulillahumma malikal mulk. Nggak lama Pak, 2 bulan berdoa. Gila ini. 2 bulan dia berdoa. Dan kemudian orang rumahnya lupa kalau dia bukan Pak Gubernur. Orang rumah selalu manggil, Pak Gubernur, mau ngopi apa nih? Semula orang-orang bercanda. Tapi nggak ada yang tahu nasib orang Pak. Hanya dalam tempo kira-kira 7 bulan, dia menjadi gubernur tetangganya Provinsi Lampung. Saya kasih tahu ceritanya. Insya Allah, saya pamit sama Ibu Bupati. Bentar lagi azan asar. Kita break sebentar azan asar. Habis itu nyambung sedikit untuk kemudian berdoa. Pokoknya Ibu jangan nggak percaya. Oke, sholawat sama amal. Siap. Bismillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan nggak percaya, jangan nggak berdoa. Sayang. Coba ibu-ibu di sini, siapa yang belum pernah megang duit 1 miliar? Pengen nggak? Angkat tangannya. Ya Allah, ayo kasih saya. Jangan 1 miliar, kekecilan. Ya Allah, kasih saya 10 miliar. Amin. 100 miliar. Amin. Amin. Dan tutup. Selama ini doanya gimana? Ya Allah, buat belanja aja. Ya udah dikasih tuh belanja. Ya Allah, buat bayar angsuran. Iya dikasih. Coba mintanya showroom ya Allah, pabrik ya Allah. Ya jadi. Ya doanya kecil. Ini sahabat saya di hari pelantikannya ngundang saya. Iya loh, di hari pelantikannya 7 bulan dan dia menjadi gubernur termurah. Kayaknya lawan dia yang termurah cuman yang di Sulawesi itu 400.000. Hanya habis untuk ngurus KPUD-nya doang 400.000. Allah punya cara, Pak.
Lagi berdoa pengen jadi gubernur. Saya tidak menunjukkan provinsinya karena ada peristiwa sedih yang mendahului. Makanya saya tidak sebut. Tapi nanti setelah selesai salam, saya akan sebut namanya siapa dan provinsinya apa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 2 bulan dia berdoa dengan Yasin, dengan solawat, dan dengan Qulil lahumma malikal mulk. Tiba-tiba beliau ada di rombongan majelis zikirnya Pak Gubernur incumbent. Nggak tahu gimana tuh, ngikut, duduk di majelis zikirnya Pak Gubernur. Tapi dia bukan ketua MUI, bukan model Pak Fadil, K Fadil, bukan model K Imam Darut Qutni. Di belakang Pak. Terus dia mengingat ceramah saya Yusuf Mansur. Apa kata Yusuf Mansur? Kata dia, Ustadz Yusuf, saya datangnya jam 5. Pengajiannya maghrib, saya datang jam 5. Saya dudukin kursinya gubernur. Kan Ustadz merintahnya begitu. Jangan cuma berdoa di sejadah, datangin showroom, bilang sama Allah, mobilnya yang ini. Jangan cuma bilang pengen sawit, tapi di rumah masuk ke kebun sawit orang, minta izin, doanya di situ. Dudukin kalian. Ya Allah Bu, bagi orang miskin duduk dijamu di rumah dinas gubernur itu sudah surga. Rasanya sudah dikabulin saja oleh Allah. Dia beraksi seakan-akan dia gubernur. Jam 5 dia datang. Kamu masuk. Sudah makan? Sini. Punya duit enggak? Seperti dia gubernur. Maghrib ke belakang. Karena dia bukan ustaz. Begitu maghrib dia ke belakang. Datang nih. 1 Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat. Ada hari malam Jumat keberapa Bu Bupati? Satu rombongan ketua MUI dan NU majelis zikirnya nggak ada yang datang. Satu rombongan. Ini gubernurnya habis maghrib datang duduk. Mana ini orang-orang? Terus gubernurnya nanya, incumbent nih yang tinggal beberapa bulan lagi maju pilkada yang kedua. Kita nggak bisa nunggu nih karena saya habis isya jalan. Ya sudah, siapa di antara kalian yang bisa mimpin zikir? Tongak, tengok, nggak ada yang ngaco. Satu orang ini disebut sama orang. Ini aja Pak Gub, ini aja. Maju dia. Ternyata gubernurnya cinta. Apa kata sang gubernur? Sudah, kamu suaranya lebih bagus. Malam Jumat besok, kamu. Maka kemudian setiap malam Jumat berikutnya adalah dia. Rame di majalah, rame kemudian di koran. Dulu belum seperti sekarang sokmed. Bahwa beliau ini gubernur dengan inisial depannya A disebut berpasangan dengan sendal pun jadi. Maka gubernur incumbent ini bilang, Ustaz, dampingin aku jadi calon wakil gubernur. Kaget dia. Yasin, solawat, Qulillahumma malikal mulk. Nggak nyampe 3 tahun. Tanpa puasa, tanpa sholat malam, tanpa duha. Apalagi kalau kata Ibu Bupati, semua dipenuhin. Kayak apa ini? Di hari pelantikan Bangkun di hari pelantikan, Papa kesana kan. Beliau cerita begini. Ustadz Yusuf, aku nih selama pilkada gubernur, duitku banyak. Oh bisa duitnya banyak? Iya, gubernurku itu lupa kalau aku calon wakil gubernurnya. Gitu Jiwayu. Setiap kampanye aku yang disuruh ceramah, aku yang disuruh sholawatan. Pulang kampanye aku dikasih duit 10 juta, 5 juta. Gubernurku lupa kalau aku wakilnya. Jadi selama kampanye duitku 150 juta. Dan menang Pak, menang Kiai. Takdir Allah, partai mencopot, KPK menjemput, yang dilantik adalah dia, Allah. La haula wala quwwata. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu mengerti? Paham?
Menang nih, menang. Begitu menang, sebelum lagi kemudian apa namanya? Dilantik namanya ya. Sebelum dilantik, partai penguasa saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mencopot dia karena ada indikasi tertentu. Tapi udah hebat lagi. Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan izin Allah yang dilantik menjadi gubernur provinsi tetangganya Ibu Bapak, nggak jauh nih tetangga Lampung ini, itu dia. Dan setahun dia hidup tanpa wakil, Pak. Gila tuh, subhanallah itu. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebagai penutup nih, udah ayo mintanya apa? Betul nggak? Coba angkat tangannya lagi. Angkat tangannya lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Amin nggak? Jangan. Lah kan tadi masih saya. Emang nggak mau ngajak suami? Emang nggak mau ngajak istri? Emang nggak mau ngajak anak-anak? Maka doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan kami sekeluarga bisa berangkat ke tanah suci, bolak-balik dan bayarin orang. Amin ya Allah. Nanti maghrib ngomong lagi, isya ngomong lagi, subuh ngomong lagi, zuhur ngomong lagi, asar ngomong lagi. 40 hari Ibu Bapak ngomong terus, maka nanti Ibu Bupati sama saya berangkat nih. Amin. Iya Bu ya, berangkat kita kan ya, jadi ya. Ngomong juga belum ya. Begitu berangkat nanti ada yang noel Ibu Bupati dari belakang. Assalamualaikum Bu Bupati. Waalaikumsalam. Bu, saya warga apa ini? Kampung apa namanya? Saya warga Wonosari. Ini salim. Ini Bu Bupati, ini anak mantu saya semua, 27 orang. Subhanallah. Bu, nanti Ibu ada di depan Ka'bah. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya punya temen Bu, Pak Satpam Security. Terus tahun 98 berdoa bareng saya. Malah satpamnya satpam nggak resmi. Ya kalau satpol PP resmi ya. Ini satpam nggak resmi. Terus kami berdoa nih, berlima. Di antaranya beliau. Doanya begini. Ya Allah, saya pengen jadi Kapolri. Coba doanya itu. Saya pengen jadi Kapolri. Coba Pak mikir. Ini satpam security nggak jelas. Yang suka ditempatkan gitu loh. Bukan resmi Polda gitu. Tapi doanya pengen jadi Kapolri. Tapi Allah bilang, kamu udah percaya sama aku, nggak mungkin aku kecewakan. Tahu nggak? 2012. Tadi 98 tuh. 2012 saya diundang oleh beliau. Dia berdiri sejajar di Jakarta Convention Center karena anak putranya menjadi mantu Kapolri. Bisa begitu tuh. Bisa begitu. Kata Allah, memang gak mungkin juga nih kamu jadi Kapolri. Bisa berantakan urusan satu negara. Kamu satpam bukan, gak ada jalurnya, jadi Kapolri. Tapi tenang, aku punya rencana yang lebih baik. Gimana? Kamu jadi besan Kapolri. Selesai Pak, sepantar dia dengan Kapolri. Tahun 2012, aku salaman, sebelahnya Kapolri, sebelahnya Didit. Loh, jadi besan Kapolri. Buset, kalau anaknya perempuan Pak, kalau anaknya perempuan wajar. Ini Ibu Bapak, anaknya laki-laki. Gimana coba itu? Dan Didit tetap Didit Pak, rumahnya di Pasar Rebo, orang susah. Tapi udah berubah Pak, karena urusannya udah jadi Kapolri. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca salawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ibu Bapak, amal yang paling hebat sebagai penutup doa, amal yang paling hebat sebagai pengiring doa adalah sedekah. Ayo buka dompetnya, buka tasnya. Duitnya nggak akan saya bawa pulang. Catat,
Bohong kalau ada orang bilang Yusuf Mansur ceramah sedekah, duitnya dibawa pulang. Enggak. Duit sedekah dari masyarakat Wonosari dan Mesuji, ya buat Wonosari dan Mesuji. Yang saya bawa yang dari Bu Elviana aja. Dari Ibu Bupati. Insya Allah. Yuk, siapa yang bersedekah nanti disusul sama sholawat, sama yasinan, sama baca apa yang ibu bisa baca, insya Allah doanya kabul. Kalau sekarang utangnya banyak, besok sedekahnya yang banyak. Kalau sekarang utangnya yang banyak, besok ibu sekali santunan 1000 anak yatim, 1000 janda-janda tua. Sekali santunan, ibu beasiswain 100 anak keluar dari Mesuji untuk kuliah di Mesir, bukan cuma di Indonesia. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman